Di Yongchunru tak sengaja Doksu mendengar percakapannya Si Myung Ho dan kawan-kawan. Katanya Yongchunru mendapat kekuasaan seperti sekarang itu dimulai saat 12 tahun yang lalu. Dan Puan Sol diberikan tugas remeh juga pergi ke Serikat Ijo. Sedangkan Direktur Keramahan begitu bangga karena kini kerja kerasnya telah diakui. Lalu Doksu langsung bercerita pada Eunho jika Yongchunru sedang heboh karena akan diadakan pesta pertunangan Pangeran Muyong. Eunho mengatakan jika pertunangan itu tak akan pernah terjadi. Doksu pun heran dari mana Eunho bisa tahu. Apakah Eunho mengenal Pangeran Muyong? Duh, Eunho sudah deg-degan saja. Tapi ternyata Doksu hanya usil. Jika semua orang pasti mengenal raja mereka, katanya. Dan Dakso ingin membantu pada pesta pertunangan Pangeran Muyong. Jadi Ketua Chon bisa mengandalkannya karena acara ini pasti juga penting bagi Tuan Chon. Jadi biarkanlah dirinya melayani Tuan Chon. Pria itu begitu bangga melihat Jeon, tapi Jeon harus mengambil materai yang ada di tangan Puan Sol. Bergegas Jeon pun mendatangi Puan Sol, dan ia tahu sedang dibuntuti oleh orangnya Tuan Chon. Sementara itu Pangeran Muyong berstrategi, sengaja mendatangi kediaman Menteri Perang untuk mengelabuinya. Selagi abdi dalamnya Pangeran Muyong sedang mencari pedang motif naga milik dirinya. Namun pedang itu masih saja belum ketemu. Dan kini para pekerja di Yongchunru sudah menyiapkan berbagai hiasan. Mereka jadi banyak pekerjaan. Selain mempersiapkan untuk pesta pertunangan Sang Pangeran juga ingin mengadakan festival segala. Tapi Pangeran Muyong memerintahkan untuk tak ada yang mendekati kamar pribadinya di Yongchunru. Sungguh pangeran yang rewel, kata Gosura. Ketua Chan menghadap pada Pangeran Muyong. Sungguh tak terduga karena Pangeran Muyong mengajaknya untuk berafiliasi dan menjanjikan posisi tinggi jika dirinya dijadikan putra mahkota. Dan keponakan Menteri Perang sudah mulai ada di Yongchunru juga, meski akan bertunangan dengan seorang pangeran kerajaan. Tapi gadis itu tak memancarkan aura kebahagiaan sedikit pun. Pangeran Muyong memerintahkan abdi dalamnya untuk berada di kamar terus-menerus dan berpura-pura menjadi dirinya. Sedangkan Pangeran Muyong sendiri, apapun yang terjadi akan mencari dan mendapatkan kunci kuningan itu. Sedang menyusun strategi begitu, tiba-tiba Doksu datang mengantarkan makanan. Anho pun langsung sibuk dan heboh, dan ia pun segera kabur dari kamar itu. Sedangkan abdi dalamnya memulai operasi penyamarannya. Tapi saat di luar, Doksu melihat siluetnya Pangeran Muyong. Namun saat diikuti, lah yang keluar malah Lee Eun-ho. Tanpa menaruh curiga sedikit pun, keduanya pun langsung kembali ke kamar. Di kamarnya Gosura sedang pusing dengan hutang keluarga. Tak lama Junhwa datang dengan muka memelas dan meminta bantuan Sura tentang ungkapan cintanya yang tak jadi-jadi pada Doksu. Akhirnya Gosura pun memberikan beberapa tips untuk itu. Terlihat Junhwa benar-benar sudah dibuat jatuh cinta pada Doksu. Sedangkan Anho dan Doksu berbincang. Doksu mengatakan jika acara ini haruslah terlaksana dan menjadi pesta yang begitu sangat megah. Tapi Anho mengatakan jika hari itu ia tak akan ikut di acara itu. Dan kini semua masih sibuk mempersiapkan acara. Junhwa diam-diam membeli sebuah gelang. Dan waktunya sedang pas karena kini hanya berduaan saja dengan Doksu. Tapi tak lama Gosura dan Eunho datang. Sura yang mengetahui kedatangan mereka tak tepat buru-buru menyeret Eunho pergi. Dan akhirnya dengan terbata-bata, Junhwa mengatakan maksudnya selama ini. Jika ia sudah mengetahui sejak lama jika Doksu adalah seorang wanita. Dan untuk itu ia meminta maaf. Lalu Junhwa memberikan gelang yang bernama Simpul Satu Hati. Karena Junhwa ingin menjadi kekasihnya Doksu. Doksu syok berat berkali lipat. Tapi Junhwa memberikan waktu pada Doksu untuk memikirkan jawabannya. Dan festival topeng pun dimulai. Semua yang hadir tentu memakai topeng. Dan Muyong mulai bertukar peran dengan abdi dalamnya. Setelah melebur dengan pesta, Doksu mulai menyelinap ke kamar Tuan Chon. Ia menggeledah tempat itu mencari kunci kuningan.
Namun Tuan Chan datang dan segera Doksu pun bersembunyi. Tapi ternyata di sana sudah ada seorang pria bertopeng juga. Keduanya hanya diam selagi Tuan Chan duduk di tempatnya. Tapi pria bertopeng itu menyergap Tuan Chan dan menginginkan kunci kuningan. Tuan Chan memberikan apa yang diinginkan, lalu dari arah belakang Doksu merangsek maju. Segera ia pun kabur sambil mengambil kunci kuningan itu. Aksi kejar-kejaran manusia bertopeng itu pun terjadi dan saat itulah topeng keduanya terbuka yang mana membuat keduanya saling keheranan. Karena itu adalah Lee Eun-ho dan Hong Doksu. Tapi episode 11 pun berakhir di situ.